Kita akan bahas tentang pembagian beberapa energi. Mempelajari tentang keseimbangan energi ini, kita akan melalui beberapa tahapan. Energi feminin dan maskulin terbagi mulai dari wounded feminine, wounded masculine. Setelah wounded itu yang artinya terluka, itu healed feminine, healed masculine yang sudah tersembuhkan. Kemudian akan naik ke divine feminine and divine masculine. Pertama kita akan bahas tentang trauma wounded masculine, tersimpan di hati, yang termasuk pusat inspirasi dan cinta. Mengenai wounded masculine ini bisa ada di pria, bisa ada di wanita, karena kita semua punya energi maskulin dalam diri kita. Hanya bedanya di dominasinya siapa lebih banyak. Wounded masculine biasanya lebih terarah pada dimana energi maskulin tidak berfungsi dengan baik, tidak seimbang, tidak sehat. Biasa itu muncul dari luka emosional yang menunjukkan sifat-sifat negatif. Maskulin ingin mengontrol, tapi wounded maskulin itu mengontrol yang berlebihan, terus ingin mendominasi, selalu mau menang, egonya tinggi, emosinya tidak stabil, kayak anak-anak dia. Dia nggak bisa ngontrol emosinya, jadi dia yang dikontrol sama emosinya. Contohnya dia selalu mau mendominasi dalam hubungan, suka nyuruh-nyuruh gitu, jadi pasangannya harus nurut sama dia, harus jinak sama dia. Kalau tidak nurut atau tidak sesuai dengan keinginannya, mungkin dia akan menjadi agresif, yaitu dia tidak kontrol emosinya, atau dia bisa menggunakan kekerasan fisik atau kekerasan verbal, bisa pakai marah-marah, bentak-bentak gitu. Semuanya harus ada di dalam kontrol dia. Contoh, dia tidak mau menerima kalau pasangannya itu gaji yang lebih tinggi dari dia atau punya pekerjaan yang lebih bagus dari dia. Dia gengsi kalau pasangannya itu lebih sukses, pendapatannya lebih tinggi. Jadi dia akan melarang istrinya untuk bekerja, tidak skincare, merawat diri dengan alasan itu boros. Dia tidak percaya diri sama kemampuan financialnya. Plus dia egois, negative thinking juga. Jadi perspektifnya itu selalu kayak dia yang disakiti. Basicnya energi ini adalah energi yang didasari sama rasa takut. Penyebabnya mungkin karena trauma masa lalu ya, ditolak, disakiti, dikhianati, ditinggali, dan lain-lain. Kalian boleh nonton di penjelasan tentang cakra-cakra tubuh manusia. Karena efek dari budaya patriarki salah satunya. Patriarki itu kan mempromosikan bahwa laki-laki harus selalu dominan, tidak boleh kalah sama perempuan, tidak boleh kalah sama yang lain, jadi harus menang. Pola asuh didikan juga. Jadi tepatnya itu sering mengabaikan emosi. Mungkin waktu kecil dia sering dilibas sama sosok papanya, ayahnya, pakai kekerasan, tendang. Didikannya menekankan energi femininnya, menyampaikan ide, menyampaikan isi hati. Jadi how to heal wounded masculine? Langkah pertama yaitu mengenali shadow dalam dirinya. Bayangannya harus dikenali, harus makin kenalan sama diri sendiri. Mengenai energi pria harus berani, harus menguasai, harus menang, harus mengontrol segalanya. Orang harus nurut sama dia, dengerin dia. Tapi sebenarnya bukan dalam aspek menyakiti sesama atau menyakiti diri sendiri, melakukan kekerasan fisik atau main tangan, kekerasan seksual, kekerasan verbal, kekerasan dalam rumah tangga, mendidik anak dengan cara memukul, semua itu tanpa perasaan, tidak terkoneksi dengan cinta. Jadi kalian boleh deteksi ini wounded maskulin dalam diri kita atau dalam pasangan. Ingin melakukan kekerasan ini karena jiwa belum terbuka, karena kurangnya pengertian dasar tentang cinta, penilaian diri sendiri, emosi yang selalu ditekan menyebabkan cakra hatinya tertutup. Hasilnya dia akan merasa kesepian, terasingkan. Kekerasan yang selama ini muncul sebenarnya berasal dari rasa takut karena kurangnya koneksi dengan diri sendiri dan orang-orang sekitar, atau mungkin kurang koneksi dengan figur ayah, figur papa yang penuh kasih sayang. Jadi jika disimpulkan, ketika hati tertutup, maka koneksi dengan segalanya, pikiran dan jiwa ini akan tertutup, akan terputus. Termasuk cinta tanpa syarat, energi provider maskulin, kekuatan untuk keadilan maskulin, kekuatan untuk melindungi yang sebenarnya secara natural dan alami dimiliki oleh semua maskulin. Semuanya terputus. Cara menyembuhkan kedua yaitu mengaktifkan feminine energy. Laki-laki juga harus punya feminine energy loh. Karena energi maskulin itu berfokus pada logika, fungsinya otak. Mengaktifkan kembali energi ini dengan cara memaafkan figur ayah. Jadi jika kamu tuh dibesarkan dalam pengalaman negatif yang aku sebutin tadi, punya figur ayah, sosok papa yang lumayan keras cara didiknya dalam hidup kamu, jadi menyebabkan kamu ini tidak mempercayai energi maskulin yang naturalnya ada di kamu. Luangkan waktu untuk memikirkan trauma-trauma apa aja sih yang ada di kamu yang berhubungan
berhubungan dengan laki-laki. Mengelola ulang pandangan apa yang kamu percayai tentang maskulin, tentang laki-laki. Dari yang dulunya kamu percaya bahwa laki-laki itu nggak boleh nangis, laki-laki nggak boleh mengungkapkan emosinya, tidak boleh mengekspresikan dirinya, tidak boleh kasih tahu orang isi hatinya karena akan dianggap lemah. Laki-laki harus tertarik sama olahraga, laki-laki harus berotot, harus mendominasi wanita secara fisik, harus lebih mendominasi dari karir, harus mendominasi dari seksual. Laki-laki harus melawan secara fisik, melindungi diri dan orang lain, dan lain-lain. Mindset ini, mindset kepercayaan tentang laki-laki yang berhubungan dengan energi negatif atau toxic yang mengandung kemarahan, kekerasan, keserakahan. Sekarang didefinisi ulang. Kamu boleh mulai introspeksi dari situ. Untuk membangkitkan kembali energi maskulin, mulai latihan memberi energi, memberi cinta, memberikan kasih sayang, memberikan perlindungan, memberikan perhatian, memberikan uang, memberi dalam bentuk segala aspek kehidupan. Jadi perlu diingat kalau energi maskulin itu adalah provider, penyedia yang kaya. Dia itu sumber energi yang menggerakkan, energi yang menyediakan sumber daya. Jadi dia itu nggak akan pernah kehabisan. Energi tidak pernah musnah dan tidak bisa diciptakan. Dia hanya bisa berubah terus. Ingat dan paham bahwa kamu adalah sumber energi tersebut. Kamu adalah provider. Kamu laki-laki, kamu maskulin. Kamu nggak akan pernah kehabisan. Ketika kamu sudah terkoneksi dengan semesta, kamu langsung terkoneksi dengan sumber. Jadi penting banget untuk menyembuhkan diri kamu. Ini juga akan menjadi latihan untuk membuka hati dan percaya sama universe. Kita selalu berkelimpahan, kita nggak pernah kekurangan. Maskulin itu selalu kaya. Ingat. Ketiga, menunjukkan energi maskulin yang lebih tinggi. Energi maskulin membantu laki-laki berdiri pada batinnya sendiri. Punyai batasan. Aku punya boundaries. Bukan hanya terhubung dengan orang lain, tapi itu terhubung dengan universe. Kita juga dapat melepaskan energi orang lain. Jadi energi maskulin akan buat kamu sadar bahwa kamu adalah keseluruhan. Kamu adalah provider, satu dengan segalanya. Kamu itu pusat energi, kamu itu provider, kamu itu pemberi, kamu itu giver, kamu itu juga memberikan perlindungan selain dari pasangan, orang tua, ke teman-teman, ke segalanya di alam semesta ini. Jadi kamu tuh kaya. Selanjutnya kita akan bahas wounded feminine. Trauma wounded feminine itu tersimpan di perut, ya, di dasar emosi, hubungan intim, koneksi alami dengan Mother Earth. Trauma dan shadow wounded feminine cerminannya biasa berupa kurangan kekuatan, kurang percaya diri, kurang independen, dia tidak mandiri, ya, dia nggak sadar diri, jadi dia akan kurang tahu value-nya itu apa. Makanya banyak dari perempuan bersama dengan orang yang tidak memperlakukan dia dengan baik, tidak memperlakukan dia dengan pantas. Penolakan diri salah satunya karena penyumbatan root chakra yang berkaitan dengan rasa aman dan kepercayaan. Kemudian sacral chakra, chakra kedua tadi, mempunyai tema tentang hubungan dengan segala sesuatu. Jadi akan dimulai dari lapisan terluar, yaitu hubungan setiap manusia dengan mama sendiri. Karena feminine energy itu sangat berhubungan dengan mama yang melahirkan kita, dan akan menghadapi keyakinan ego yang paling dalam. Jika hubungan dengan sesama manusia dan diri sendiri tidak seimbang, hubungan kita dengan semesta, dengan alam, dengan bumi juga nggak akan seimbang. How to heal wounded feminine? Ini sama seperti maskulin tadi, kita harus mengenali shadow dalam diri kita, terputus koneksi dengan diri sendiri dan membuatnya merasa selalu kosong. Dia selalu terombang-ambing, kayak nggak ada arah. Dia nggak bisa menginjakkan kakinya dengan kokoh di bumi, seperti pohon yang tidak bisa menancapkan akarnya, atau pohon yang tidak percaya pada tanah. Koneksinya dengan Mother Earth, bumi yang menutrisinya, juga terputus. Jadi dia akan kehilangan diri sendiri. Seiring berjalannya waktu, wounded feminine mungkin akan merasa seperti korban. Dia akan selalu menyalahkan orang lain. Dia tidak percaya pada hatinya tidak terbuka. Jadi tidak bisa punya boundaries, tidak punya batasan, ya, artinya tidak bisa menyaring mana yang baik, mana yang buruk, mana yang tidak cocok untuknya, mana yang cocok untuknya. Dia nggak bisa lihat karena dia merasakan kosong. Jadi jika kosong, maka dia ingin mencari cara untuk menutupi lubang kekosongannya ini, untuk merasa tertutup, dipenuhi gitu. Ini akan membuat feminine itu menjadi manipulatif, meminta, mengontrol dalam hubungan, menuntut pasangannya untuk mencintai
mencintai dia seperti yang dia mau. Tujuannya untuk menutupi kekosongan tadi. Makanya penting banget buat feminin harus tahu tentang harga dirinya. Perempuan ini pun akan sangat bergantung pada laki-laki. Dia akan mengikat laki-laki dengan cara tertentu. Dia tidak ada batasan, walaupun dia hari ini disakiti berkali-kali, dilakukan kekerasan, diselingkuhi, KDRT, disiksa, diperlakukan dengan tidak pantas, dia tetap akan memaafkan laki-laki itu. Dia akan meminta laki-laki itu untuk berubah. Tolong jangan sakiti aku. Aku sudah memberikan kamu segalanya. Kamu tidak boleh ninggalin aku. Dan lain-lain. Polanya akan terus berulang, berputar terus sampai kamu sadar dan mau self-reflection tentang kamu itu feminin. Kamu tuh punya harga diri seperti yang aku jelasin tadi di depan tentang Mother Earth. 2. Membangkitkan kembali masculine energy. Yes, perempuan juga harus punya masculine energy biar seimbang. Energi maskulin yang tidak aktif membuat perempuan itu tidak bisa berpikir secara rasional, tidak bisa take action untuk mencapai mimpinya, bisa menetapkan batasan to say no atau memutuskan hubungan dengan orang lain yang memperlakukannya tidak baik. Dia tidak punya kekuatan dan keberanian untuk meninggalkan segala hal yang tidak pantas untuknya. Energi ini harus diaktifkan kembali. Jika masculine energi dikembangkan dan dimanfaatkan dengan baik, maka feminine energy ini justru akan semakin kuat. Dia akan menjadi lebih sadar diri. Dia akan tahu tentang, oh, this is my value. Dia tahu betapa berharganya dirinya, betapa kuatnya dia di bumi ini. Dia akan lebih memahami apa yang dia inginkan. Dia akan memiliki dorongan untuk bertindak, untuk berjalan di kaki sendiri. Ini bukan membuat perempuan jadi maskulin ya, tapi ketika kedua energi ini seimbang, itu akan menjadikan perempuan itu sangat anggun, sangat menawan, sangat kuat. Dia akan tahu bagaimana cara membela dirinya sendiri, melindungi dirinya supaya dirinya itu nggak jatuh di tempat yang salah. Dia nggak akan membiarkan dirinya masuk ke pelukan sembarangan laki-laki gitu. Dia akan menjaga batasan. Dia akan mencapai apapun yang dia mau. Dia mempercayai bakatnya sendiri dan kemampuannya yang unik. Dia itu punya kemampuan untuk menghasilkan sumber kehidupan, punya kemampuan untuk menutrisi isinya bumi ini. Dengan kelembutannya, dengan cinta kasihnya, she know how worthy she is. Keren banget tuh feminin, kuat. Jadi ketika perempuan dia sudah tahu betapa berharganya dia nggak akan lagi sembarangan menjalin hubungan dengan orang lain, dengan orang-orang yang tidak pantas, dengan orang-orang yang tidak sefrekuensi dengan dia. Dia tahu itu. Dia bisa mencapai apapun yang dia mau tanpa rasa takut. Jadi banyak banget contoh-contoh ibu-ibu di luar sana yang menjadi CEO, dia punya bisnisnya sendiri. Itu masculine energy, dia mencapai cita-citanya, dia punya karirnya sendiri, dia menjalin rumah tangga, dia tetap jaga anaknya, menutrisi anak, menutrisi keluarganya, dia tetap bisa melakukan apapun yang dia mau. Dia sangat kuat, dia punya boundaries, tapi sekaligus dia itu adalah lemah lembut. Dia sangat terkoneksi dengan alam dan orang-orang di sekitarnya. Yang paling penting itu dia sangat terkoneksi dengan dirinya sendiri. Jadi untuk mendapatkan perempuan seperti ini gak gampang. Menunjukkan feminine energi yang lebih tinggi. Seperti yang sudah kita bahas di awal ya, feminine energy itu tidak akan memaksa, tidak akan mendominasi, tidak akan menguasai orang lain. Sebaliknya, dia akan menyediakan tempat, menyediakan nutrisi, menyediakan sumber daya, membiarkan burung bebas terbang sepenuhnya sambil menjaga hubungan yang dalam dan terkoneksi dengan orang tersebut. Dia memberikan kebebasan sambil menatapnya dengan pandangan yang penuh cinta, penuh kasih sayang, penuh perhatian. Dan tentu saja dia juga menatap dirinya sendiri dengan pandangan yang sama. Dia akan sangat sayang sama dirinya. Dia akan sangat cinta dengan dirinya sendiri. Seperti bumi kita contohnya. Masalah tentang kedua hukum ini di zaman modern ini yang sering kita lihat. Contohnya, nampaknya shadow dari divine masculine. Jadi divine masculine ini kali ini nggak akan kita bahas ya. Divine masculine itu sesudah healing. Jadi kenapa kita jarang banget mendengar tentang energi maskulin yang sehat? Karena kita hampir tidak pernah melihat laki-laki yang maskulin. Sejak zaman patriarki, ada sistem sosial yang menempatkan figur laki-laki sebagai figur utama dalam sosial. Jadi laki-laki itu punya hak istimewa, dia boleh sekolah lebih tinggi, hanya laki-laki yang boleh memimpin. Nah, contohnya ada beberapa negara hanya laki-laki yang boleh jadi presiden gitu contoh. Dalam pekerjaan ada beberapa profesi yang hanya boleh dilakukan oleh laki-laki zaman dulu ya. Jadi contohnya kayak pilot, arsitek, yang manufaktur itu yang lebih susah-susah kerjanya, ke
keuangan ya, financial. Jadi perempuan lebih sering mendapat posisi yang lebih rendah dari laki-laki, dan of course gajinya lebih rendah dari laki-laki. Perempuan tidak boleh ikut partisipasi dalam politik dan pemerintahan karena laki-laki dianggap lebih tegas dan lebih kuat dari perempuan. Nah, ini nyambung ke sistem keluarga, rumah tangga. Perempuan dituntut harus bisa segalanya, mulai dari masak, bersih-bersih, peras susu, punya keturunan ya kan. Zaman dulu kan kalau nggak punya anak atau susah punya keturunan kan yang disalahin perempuan ya kan. Selalu perempuan yang dituntut, beda sama laki-laki yang selalu benar dan tidak bisa dituntut. Contoh lagi, kalau laki-laki selingkuh itu normal, tapi kalau perempuan yang selingkuh, laki-laki selingkuh pun perempuan yang disalahkan. Nah, kebanyakan masyarakat dan kebudayaan yang anggap laki-laki itu sebagai kepala keluarga, bertanggung jawab, mencari nafkah, dan perempuan biasanya dapat pekerjaan yang lebih domestik seperti jaga anak, bersih-bersih rumah, ya, masak, beresin dapur, apa gitu ya. Laki-laki lebih lama dianggap sebagai kepala keluarga dan pengambil keputusan, karena zaman dulu laki-laki perannya pemburu, pelindung, karena lebih kuat secara fisik daripada perempuan. Jadi perempuan tuh lebih bertanggung jawab atas pengasuhan anak dan rumah tangga. Dalam keyakinan agama, banyak banget ajaran yang mengajarkan bahwa laki-laki adalah pemimpin spiritual dan duniawi, sementara perempuan harus tunduk pada laki-laki. Hal ini memperkuat gagasan bahwa laki-laki lebih memiliki hak istimewa. Banyak agama yang mengajarkan suami adalah kepala keluarga ya. Dan ada juga beberapa ayat dalam kitab suci itu yang bilang perempuan itu nggak boleh. Padahal kalau ditegaskan pada zaman itu, perempuan yang tidak berpendidikan lah yang dimaksud. Jadi disalah tafsirkan gitu. Dan perempuan harus patuh ke laki-laki, harus patuh ke suaminya. Kalau zaman dulu wajib kali untuk punya anak laki-laki ya kan. Jadi kalau anak cewek terus di depan, harus berusaha dapat laki-laki gitu. Bahkan dalam sistem kekerajaan gitu juga kan, sebisanya laki-laki. Kalau punya anak laki-laki itu diratukan perempuannya. Laki-laki harus kuat, agresif, logis. Perempuan harus lembut, pengertian, emosional, merawat. Ini memperkuat posisi laki-laki sebagai penguasa dalam masyarakat. Contoh tersimpel, pada masa kecil laki-laki cenderung ditekan emosinya. Laki-laki itu cenderung didorong untuk bermain dengan keterampilan, memimpin, bersaing, dan perempuan lebih didorong untuk main boneka-bonekaan, masak-masakan, main yang lembut-lembut ya, nggak boleh main yang kasar-kasar. Perempuan nggak boleh manjat-manjat pohon. Ini sekaligus tanpa disadari ya, ini mempersiapkan mereka untuk menghadapi peran mereka di masa depan. Ini dampak dari sistem patriarki, dari keseimbangan gender. Laki-laki lebih banyak punya akses dalam kehidupan seperti politik, ekonomi, pekerjaan, pendidikan, dan hak-hak dasar. Terganggunya keseimbangan emosional dan psikologis ini, sistem patriarki menekankan laki-laki itu harus selalu kuat, harus selalu tegar, harus selalu menunjukkan kehebatannya dan menolak sisi emosi yaitu feminin. Perempuan tuh harus selalu tunduk dan mengorbankan dirinya sendiri. Dampaknya banyak sekali di perempuan yang merasa terjebak dan membatasi dirinya sendiri. Dia membatasi potensinya, bahkan mereka nggak tahu mereka bisanya apa, harga dirinya. Dan tentu aja hal ini membawa dampak yang sangat besar ke dalam hidup kita sekarang ini sampai detik ini. Kenapa kita menjadi lebih sering ketemu sama laki-laki yang feminine energy dan perempuan yang masculine energy di zaman ini? Jadi ini adalah salah satu dampaknya, yaitu dari sistem patriarki, dan perempuan lebih cenderung ke masculine. Pergeseran feminine energy ke masculine, sistem ini berjalan selama ribuan tahun dan menekan sifat alami perempuan yang tadinya itu penuh cinta kasih, lembut, sangat penuh dengan ide karena dia punya intuisi akan pengasuhan dan keselarasannya dengan alam. Ini membuat banyak perempuan harus beradaptasi dengan peran yang lebih maskulin demi bertahan hidup dan mencapai suatu tujuannya, mencapai kesuksesan di dunia yang dikendalikan laki-laki. Banyak perempuan yang secara spiritual dan psikologis sudah mengadopsi energi maskulin dalam pekerjaan dan kehidupan kesehariannya, karena dia perlu menjadi tegas dan
kuat pergeseran energi maskulin ke feminin, sistem patriarki yang mengajarkan laki-laki untuk menekankan emosinya, tidak boleh mengungkapkan isi hatinya karena akan dianggap lemah. Mereka didorong fokus untuk berpikir dengan logika, kekuatan fisik, dan kontrol. Tidak boleh menunjukkan kelemahan, karena kalau menunjukkan kelemahan kamu akan bertahan hidup. Itu termasuk sifat ego loh. Kalian boleh nonton penjelasannya di situ. Kelemahan yang selama ini dicap itu adalah sifat energi, padahal kelemah lembutan feminin itu bukan lemah betulan loh. Ini menjadi tidak seimbang ya dalam spiritual dan semua aspek intuitif, perasaan, empati yang ditinggalkan. Jadi banyak laki-laki yang mencari kembali hubungan yang lebih dalam. Dampaknya karena tekanan yang sudah lama ditekan ini dan turunkan dari generasi-generasi turun-temurun secara energi dan DNA, banyak laki-laki yang secara spiritual terputus dari perasaan mereka dan mereka akhirnya mencari feminine energy yang hilang dalam dirinya. Dampak terbesar dalam masyarakat, laki-laki dan perempuan jadinya makin gak seimbang. Laki-laki makin terputus dari intuisi dan kelemah lembutan. Perempuan merasa harus didominasi dan berkompetisi di dunia yang keras ini. Itulah kenapa kita bisa melihat laki-laki yang feminin dan perempuan yang maskulin. Wanita ini bisa menjadi wounded feminine, dia jadi masculine energy. Sebaliknya juga laki-laki yang selalu menekankan energi alaminya maskulin, tidak mengeluarkan energinya untuk take action, untuk melindungi, untuk mewujudkan, untuk provide, karena dia sumber energi ditekan loh, akan kehilangan arah. Arah ini berasal dari intuisi kreativitasnya feminin ya. Jadi feminin akan memberikan ide, memberikan sebuah inspirasi ke maskulin untuk mewujudkannya. Feminin tidak bisa menjadi dirinya sendiri kalau feminin ada di survival mode bertahan hidup. Untuk menonaktifkan mode ini harus membuat dan membuktikan ke feminin rasa aman, rasa dilindungi, maka feminin baru bisa menunjukkan intuisi, kreativitas, idenya, dan menginspirasi maskulin atau menjadi dirinya sendiri. Dia tidak bisa menginspirasi maskulin yang akan mengeluarkan energi dan mewujudkan sesuatu. Jika maskulin menekankan energinya, maka yang kita saksikan sekarang adalah krisis maskulin man, karena banyak sekali maskulin yang ditekan dan dominan feminin, maka banyak laki-laki sekarang tak ada arah, tak ada inspirasi, dia nggak take action. Laki-laki zaman sekarang itu lebih menuntut perempuan untuk take action. Energi alaminya sendiri, energi maskulinnya ditekan. Begitupun perempuan, mereka jadi menekan energi femininnya dan bertindak lebih banyak. Jadi ketidakseimbangan energi yang kita lihat sekarang adalah laki-laki yang feminine energy dan perempuan yang masculine energy. Feminine energy man artinya laki-laki yang lebih banyak atau dominan sisi femininnya seperti intuisi, aktivitas, koneksi emosional. Jadi contoh feminine energy man, dia itu nuntut, dia bukan provider, dia menuntut perempuan yang bayarin makan, bayarin bensin, bahkan pinjam uang ke perempuan, nuntut perempuan untuk effort, untuk bertanggung jawab, membawa arah, untuk memimpin, untuk take action, untuk planning date-nya, planning kencannya, pesenin tiket nonton, yang ngatur rencana. Dia bukan protector, dia bukan pemimpin, dia bukan pelindung. Dia sangat nyaman menerima dan membiarkan perempuan untuk mengambil kendali. Dia tidak memiliki rasa tujuan, baik itu karir atau impian. Jadi biasa laki-laki begini, mereka sebenarnya nggak punya apa-apa, mereka nggak tahu apa-apa, mereka sangat lemah dan bahkan menyakiti dirinya sendiri dan menyakiti orang lain. Tidak ada yang bisa, dia nggak bisa ngasih apa-apa ke orang yang dia cintai karena lack of action. Dia membutuhkan lebih banyak dukungan emosional daripada perempuan. Perilakunya lebih sering dipengaruhi sama emosinya. Dia lebih membutuhkan banyak perhatian dan perlu memastikan bahwa dia merasa aman, dia dilindungi. Jadi perempuan yang harus menjaganya, perempuan yang harus memberikannya perhatian, dan kebutuhannya harus dipenuhi sama perempuan. Saat bersamanya, perempuan tidak bisa santai. Perempuan itu nggak bisa nyerah, tidak bisa kayak air mengalir, santai menjadi dirinya sendiri. Karena harus effort terus, logika maskulinnya juga terblokir. Bicaranya pun akan sangat terbuka tanpa disaring sama logikanya dulu. Karena logika adalah masculine energy, terbuka adalah feminine energy. Jadi gampang banget bicaranya itu langsung dari hati. Misalnya ngajak perempuan untuk melakukan hal yang tidak baik, yang dilarang agama, dia akan
mengeluarkan kata-kata yang melecehkan perempuan. Misalnya dia nampak perempuan yang menjadi dirinya sendiri, mungkin pakai baju yang lebih bagus, lebih seksi. Tujuannya bukan tuh untuk nyari perhatian laki-lakinya, padahal to adore herself, karena dia melihat dirinya cantik. Jadi laki-laki nampak ini dia akan bicara nggak sopan atau bahkan minta foto-foto yang tidak layak. Karena energi femininnya dominan. Jadi biasa cowok yang feminine energy dia itu akan sangat buru-buru dalam pendekatan. Jadi ingin dapat hasil cepat gitu, nggak mau effort lah, mau dapat langsung hasilnya. Faktor terbesar karena kurangnya figur maskulin yang sehat dalam hidupnya. Di sistem ajaran patriarki tadi, jadi langsung mendapat contoh tentang bagaimana energi maskulin diintegrasikan dalam hidup. Karena anak kecil belajar dari mengamati, atau anak laki-laki yang dibesarkan oleh ibunya sendiri, atau figur ayah nggak aktif dalam mengajar, kayak misalnya bapaknya nggak ngajak ngobrol, dia kan nggak ngajarin dia ini itu, tidak pernah belajar menyeimbangkan maskulin yang sehat dan mengekspresikan kelembutan, kasih sayang. Lebih banyak meniru energi feminin dari mamanya, pengasuhan yang menekankan ekspresi emosi dan empati. Jadi emosinya tidak tersalurkan dengan baik, tidak disalurkan dengan sehat. Jadi mulai sekarang kalian yang nonton video ini, kalau kalian punya anak laki-laki, nggak apa-apa, dorong mereka untuk mengekspresikan dirinya sebelum terlambat, please. Of course, mengekspresikan dirinya secara sehat dan kasih tau dia nggak apa-apa kalau mau nangis ketika sedih atau ingin membicarakan sesuatu tentang perasaan mereka dengan bebas, izinkan. Jadi mereka akan merasa nyaman dengan feminine energy yang ada dalam dirinya. Jadi tugas kita tuh hanya membantu menyeimbangkan. Dampak dari ketidakseimbangan energi ini akan mempengaruhi beberapa aspek, bahkan bisa dikatakan seluruh aspek dalam hidup. Contohnya dalam mengambil keputusan. Energi feminin yang cenderung lebih intuitif dan berbasis pada perasaan, laki-laki akan sulit mengambil keputusan yang lebih tegas atau menetapkan batasan yang lebih jelas. Dalam hubungan, mereka tidak bisa membuat keputusan sendiri dan menyerahkan semua keputusan penting ke pasangannya, ke perempuan, untuk memilih dan menyusun rencana. Jadi perempuan yang take action, yang protect, yang provide, yang leading, dan laki-laki yang tidak hidup sesuai dengan energi alaminya akan tersesat dan kehilangan arah karena dia nggak percaya diri. Dia akan makin merasa dirinya itu nggak berharga, semakin menyalahkan kondisi, akan memendam perasaannya, akan menghindari komunikasi, emosinya juga nggak stabil. Jadi kesimpulannya adalah laki-laki yang lemah, feminine energy man, dan sesuai dengan hukum polaritas, law of attraction, we attract what we are. Laki-laki seperti ini, feminine energy, akan menarik masculine energy woman. Artinya wanita yang dominan, punya sifat tegas, punya dorongan untuk mencapai tujuan, terlalu mandiri, pola pikir yang terlalu terstruktur karena harus berada di mode bertahan hidup dan bersaing dengan perempuan-perempuan lain. Meskipun perempuan memang harusnya punya energi ini, tapi harus seimbang penggunaannya, harus sesuai dengan kondisi gitu. Jadi masculine energy di perempuan cocoknya itu digunakan di pencapaian mimpi, di dunia karir, dunia pekerjaannya, untuk merealisasikan vision boardnya. Tapi jika wanita tidak merasa aman ketika bersama pasangannya atau orang rumahnya, dia akan berada di survival mode, bertahan hidup, harus bersaing, dan logikanya harus aktif. Energi femininnya akan ketutup, hatinya akan tertutup. Dan jika wanita tidak hidup dalam energi naturalnya, energi alaminya, yaitu feminin, maka dia akan capek. Yang tadinya dia harusnya go with the flow natural kayak air, dia harus keras gitu, harus mode bertahan. Salah satu pengaruh kenapa wanita bisa punya masculine energy yang lebih dominan, mungkin masa kecil dia hidup di keluarga yang peran perempuannya harus mengambil peran tanggung jawab menjaga rumah tangga lebih besar. Jadi contohnya perempuan ini harus kerjain semua kerjaan-kerja rumah tangga, melayani suami, mempersiapkan semua kebutuhan rumah tangga termasuk kebutuhan mertuanya. Ini sifat maskulin, melindungi atau mendukung keluarga. Selain dari pekerjaan rumah, menekankan perempuan ini harus menekan emosinya. Ibu rumah tangga harus menekan emosinya, nggak boleh galau-galau sedih-sedih gitu, nggak boleh komplain, nggak boleh protes. Atau ketika dia diperlakukan kasar atau tidak pantas sama suaminya, jadi kok misal nampak suami selingkuh, salah istri. Kalau belum punya anak, salah istri. Kalau anak bandel, salah istri. Kalau anak nggak makan, salah istri. Kalau anak sakit, salah istri. Semua masih menyalahkan perempuan, semua salah mama, salah istri. Jadi sedikit banyak nih
ini sebenarnya masih dapat pengaruh dari sistem patriarki zaman dulu. Jadi secara nggak sadar, ini membangun sistem pertahanan emosional untuk melindungi diri. Jadi dia itu harus tangguh, dia ingin berusaha mengejar karir supaya bisa berdiri di kakinya sendiri. Dia akan berusaha keras terus daripada menjalankan energi naturalnya yang tadi menggunakan intuisi dan penuh kasih sayang emosional dan menerima gitu. Karena kelelahan batin dan stres, energi maskulin atau mode pertahanan diri ini akan semakin tebal. Dia mau bergerak maju terus untuk take action dan jarang beristirahat. Wanita punya kepercayaan harus selalu kuat, bekerja keras terus. Dia jarang memberikan waktu dan lemah lembut ke dirinya sendiri. Akan kesulitan menerima cinta dan dukungan dari orang sekitar. Jadi dia tidak membiarkan orang lain tuh baik ke dia. Ketika ada orang berusaha perhatian sama dia, dia tolak, nggak usah. Jadi dia merasa dia itu independent woman, padahal sebenarnya di balik itu dia itu terluka. Koneksi dengan intuisi yang merupakan aspek penting dalam feminine energy itu akan juga hilang, jadi akan terputus juga. Dia akan sulit mengungkapkan perasaannya, emosinya, idenya, dan memenuhi kebutuhan emosionalnya sendiri. Akan merasa sangat kesepian karena energi feminin yang harusnya itu menerima jadi ketutup hatinya. Jadi walaupun ada orang mau bantu dia nggak bisa terima. Dia merasa dia nggak pantas, dia nggak bisa. Kesepiannya akan sangat mendalam secara emosional. Kemampuan dirinya sendiri untuk berkembang, potensinya, bakatnya, semua akan ditekan sama dia. Tentu aja law of polarity and law of attraction akan bekerja. Masculine energy woman akan attract feminine energy man. The universe akan selalu mengizinkan dan memberikan tes yang sama. Pola ini akan berputar terus sampai salah satunya sadar untuk berubah. Itu bisa jadikan cerminan. Kalau kamu punya feminine man, artinya kamu itu masculine woman. Nggak mungkin dua-duanya masculine or dua-duanya feminine. Jadi bagaimana cara menyelesaikannya? Sesuai dengan law of polarity, pasangan kamu bisa dijadikan reflections untuk mencari tahu apa sih energimu sekarang. Jadi jika pasangan yang sedang kamu pacari sekarang itu, baik itu sudah menikah pun, laki-laki yang punya sifat-sifat feminine energy, artinya kamu adalah perempuan yang maskulin. Begitupun sebaliknya, ketika pasangan yang bersamamu ini adalah wounded masculine, artinya kamu adalah wounded feminine. Jadi sebenarnya mau kamu gonta-ganti pasangan berapa kali pun itu akan tetap sama aja hasilnya, karena kamu belum working out on yourself. Semua orang di sekitarmu itu adalah cerminan for you untuk self reflection. Pola itu akan putar terus sampai kamu sadar hari ini enough is enough. Ternyata penyebab kenapa kamu bisa attract something like that itu karena pantulan dari energimu sendiri. Maka berhenti menyalahkan keadaan, tanyakan sama diri sendiri, kualitas pasangan seperti apa sih yang kamu mau, yang benar-benar dari hatimu tuh kamu inginkan. Jika kamu ingin punya pasangan yang sudah healed masculine energy or divine masculine energy, maka kamu harus mulai dari dirimu sendiri. Sebagai penutup, gunakan energi maskulin untuk menjadi diri sendiri, membangun fondasi yang kuat untuk membentuk identitas siapa kamu di physical world dan apa aja yang mau kamu capai dalam hidup ini. Dengan menggunakan tindakan, batasan, kemandirian, disiplin, gunakan feminine energy untuk melampaui diri sendiri dengan melepaskan ego dan terhubung dengan intuisi. Menerima ketidakberdayaan, keterhubungan, kebijaksanaan, membuka diri untuk pengalaman, menjadi fleksibel pada kehidupan. Karena saat kita membuka diri ke semesta, disitulah kita bisa upgrade diri, disitulah kita bisa menerima berkah dari universe, menghadapi keajaiban dunia yang tanpa batas ini, dan menerima segala kemungkinan. Kedua energi ini saling melengkapi dan nggak mungkin bisa dipisahkan. Energi feminin adalah energi yang sangat besar, sangat kuat, karena dia adalah sumber kehidupan. Tapi energi yang besar ini harus ada arahan, harus ada yang mimpin, harus ada yang memberikan struktur. Feminin membutuhkan maskulin, maskulin membutuhkan feminin. Jika kedua energi ini dipakai secara bersamaan dan seimbang, sesuai dengan hukum alam, artinya kita sudah selaras dengan semesta, dan tentu aja hidup akan jadi lebih ringan, jadi lebih mudah, jadi lebih menyenangkan, gak seberat yang kita kira.
Selama ini banyak orang dan bahkan kita sendiri jalani hidup dengan melawan arus. Ya, capek kan hasilnya? You must know about unconditional love of the universe. Untuk semakin mengenal universe, kita harus menggali diri kita sendiri lebih dalam, karena kita semua sudah punya energi itu dalam diri kita. Hanya aja masih sangat banyak tentang diri kita yang belum kita gali, belum kita ketahui. Karena selama ini kita itu selalu melihat segala sesuatu di luar, kurang melihat ke dalam. Kita selalu belajar menyalahkan suasana, menyalahkan orang lain, menyalahkan situasi. Mulai sekarang belajar melihat ke dalam, menghadapi semua shadow, bayangan gelap dalam diri kita sendiri. Bukan sebagai musuh, tapi itu adalah bagian dari diri kita. Ini bayangannya aku juga. Ya kan, dia bukan orang lain, dia aku. Semua perjalanannya akan membawa kita ke pembahasan dan pelajaran terpenting dalam hidup. Untuk belajar cinta tanpa syarat, untuk terhubung dengan frekuensi cinta ini, kita perlu belajar semakin banyak melalui lika-liku perjalanan hidup yang banyak emosi itu ya. Jadi semoga penjelasan hari ini bisa membantu kalian untuk mengenali diri kalian lebih dalam, karena untuk awaken, mendekatkan diri ke pencipta kita, ke universe, jawabannya hanya ada di pengenalan diri, hanya ada dalam diri kita. Kedua energi ini bukan hanya digunakan dalam percintaan yang kayak biasa orang bilang soulmate, twin flame, tapi dalam segala aspek kehidupan, karena everything is love, everything is energy. Sekarang rata-rata orang memang tidak seimbang energi feminine dan masculine-nya, and that's okay. Itu memang tahap pelajaran kita. Hope this video is helpful for you. See you in the next video. Bye.